Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang progres dari bisnis plan yang saya buat. Nama saya Jari Arsyad dan bisnis plan yang saya buat adalah Gayaku. Kemarin saya sudah membuat bisnis plan-nya sampai ke bab 3, yaitu produk dan layanan. Kemudian dilanjutkan dengan struktur perusahaan, operasional, strategi pemasaran dan metode promosi, keuangan, peluang keberlanjutan usaha, dan penutup. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama dari struktur perusahaan. Untuk merealisasikan Gayaku ini, membutuhkan tim yang terdiri dari 10 orang yang memiliki beberapa peran seperti seorang founder, seorang co-founder, 2 orang backend developer, 1 orang pada aplikasi mobile dan 1 orang pada website, 2 orang front-end developer, sama seperti sebelumnya, 1 orang pada aplikasi website, pada aplikasi mobile dan 1 orang pada website. Kemudian seorang marketing, seorang administrasi, dan quality assurance. Nah, founder di sini memegang tanggung jawab utama pada seluruh tahap dan mengatur strategi bisnis. Selanjutnya, co-founder itu memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan sehari-hari dan menjaga keberjalanan pengembangan perangkat lunak. Nah, di bawahnya adalah struktur awal dari Gayaku. Ada founder, kemudian ada co-founder, terus ada 3 divisi awal, yaitu ada backend developer, ada front-end developer, dan divisi bisnis. Kemudian masuk ke operasional. Nah, di operasional ini akan menjelaskan bagaimana bagaimana pengembangan aplikasi dari Gayaku ini. Nah, pertama, Gayaku itu adalah sebuah layanan aplikasi mobile dan website yang menjadi penghubung antara vendor dan customer yang ingin memesan baju dengan desain sendiri. Vendor yang dimaksud di sini itu adalah vendor pakaian yang menerima pesanan dengan desain sendiri, yaitu bisa di custom dan melayani pembelian satuan. Jadi yang vendor yang menerima tuh belinya satuan, jadi nggak harus minimal solution atau berapa. Nah, pada pengembangan aplikasi kayak ini, metode yang digunakan itu adalah metode Scrum, yang mana si founder ini akan berperan sebagai product owner dan co-founder berperan sebagai Scrum Master. Nah, untuk tahap awal pengembangan aplikasi mobile dan website dari tahap inisiasi sampai tahap development membutuhkan waktu sekitar 7 sprint. Akan tetapi pada tahap selanjutnya pengembangan selanjutnya nanti akan dilakukan continuous sprint, jadi terus menerus dilakukan sprint. Nah, setiap satu putaran sprint itu, setiap satu sprint akan dilakukan sprint planning di awal. Jadi sebelum mulai sprint itu ada sprint planning serta sprint review dan sprint retrospektif di akhir. Nah, ini tuh secara gambaran garis besarnya sprint yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada inisiasi proyek. Di inisiasi proyek ini yang akan dihasilkan adalah business case dan project chapter. Ya, asumsinya adalah proyek ini akan mulai dari tanggal 26 Desember. Jadi di tahap inisiasi ini memiliki deadline 29 Desember 2020. Kemudian perencanaan proyek. Nah, di perencanaan proyek ini meliputi work breakdown structure, project statement yang meliputi scope, schedule, dan cost dari proyek. Nah, deadline-nya itu 5 Januari 2020. Kemudian itu ada rekayasa kebutuhan. Nah, di rekayasa kebutuhan ini digali semua requirement, mulai dari user requirement, system requirement, dan semacamnya, agar menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Nah, di sini memiliki deadline itu 12 Januari 2020. Kemudian ada pendokumentasian.
yang memiliki output yaitu dokumentasi aplikasi. Nah, ini memiliki deadline 30 Januari 2020. Nah, pendokumentasian ini itu dilakukan pada tahap awal pengembangan aplikasi, yaitu direkayasa kebutuhan, tapi mempunyai deadline sebelum tahap development aplikasi. Nah, ini tujuannya adalah agar dokumentasinya lengkap dan agar mempermudah dalam tahap desain aplikasi, implementasi, dan evaluasi aplikasi. Kemudian dilanjutkan di tahap desain aplikasi. Nah, di desain aplikasi ini akan dibuat mockup dari aplikasi. Nah, mockupnya itu akan memiliki deadline waktu 22 Januari 2020. Kemudian setelah desain aplikasinya selesai, itu akan diimplementasikan dan dievaluasi aplikasinya. Nah, nantinya outputnya adalah aplikasi GAIPO yang sudah siap untuk di-deploy ya, dan memiliki deadline 29 Januari 2020. Kemudian yang dalam tahap terakhir yaitu deployment aplikasi. Nah, di sini aplikasi harus sudah terbebas dari segala jenis kesalahan, mulai dari error, bug, dan hang semacamnya. Nah, direncanakan itu deployment aplikasinya pada tanggal 1 Februari 2020. Kemudian lanjut di strategi pemasaran dan metode promosi. Nah, di strategi pemasaran dan metode promosi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada segmentasi pasar, target pasar, marketing positioning, dan 7P marketing mix. Nah, di segmentasi pasar ini, aplikasi GAIPO nantinya akan ditawarkan pada pasar dengan segmentasi usia yang produktif menggunakan smartphone, dan juga sadar akan pentingnya penampilan. Segmentasi usianya itu sekitar 18 sampai 30 tahun, dan dengan segmentasi ekonomi menengah ke atas. Kisaran market size-nya itu sekitar 100.000 pengguna. Kemudian ada target pasar. Aplikasi GAIPO ini menargetkan pada early adopter itu sekitar 5% dari pengguna smartphone pada usia produktif yang mementingkan penampilan, terutama baju yang dipakai, dengan kisaran sekitar 5.000 pengguna. Jadi pada tahap awal kita targetkan kita harus mendapatkan 5.000 pengguna. Kemudian ada market positioning. Nah, di sini itu menjelaskan posisi GAIPO di dalam industri yang sudah ada dan bagaimana kompetitornya. Nah, GAIPO itu adalah sebuah aplikasi yang akan membantu konsumen membeli baju dengan gaya sesuai mereka dengan cara yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Nah, GAIPO ini ada sebagai jawaban dari banyak kesulitan dalam membeli baju secara online dan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, jadi dalam membeli baju online itu memiliki banyak kesulitan. Nah, terutama untuk pembelian baju yang custom gitu. Jadi untuk sekarang belum banyak kayak platform yang menjadi media untuk membeli baju yang didesain sendiri. Kemudian GAIPO tidak sama dengan aplikasi e-commerce lainnya. Aplikasi GAIPO ini akan menggunakan platform mobile agar lebih memudahkan pembeli dalam mendesain baju. Jadi kebanyakan atau yang sudah ada saat ini itu menggunakan platform web, yang mana akan mengurangi kenyamanan dari pengguna. Karena pengguna zaman sekarang itu memiliki kecenderungan lebih banyak menggunakan smartphone daripada laptop atau komputer. Nah, dalam aplikasi ini juga pembeli dalam jumlah yang banyak. Pembeli bisa membeli baju yang mereka inginkan secara kesatuan. Nah, kalau di kompetitor yang sudah ada, biasanya vendor-vendor itu nggak mau nanganin pembelian kalau secara tradisional, pembelian yang satuan. Dia biasanya minimal kita satu lusin. Kemudian ada secondary marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people and process,
dan physical evidence. Nah, yang pertama itu adalah produk. Apa sih produk dari aplikasi iPhone? Yaitu aplikasi itu sendiri. Aplikasi yang akan membantu konsumen membeli baju sesuai dengan gaya mereka dengan cara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, bagaimana dengan price-nya? Aplikasi ini gratis dan dapat diunduh di Play Store. Jadi kita untuk menggunakannya itu kita nggak harus bayar. Kemudian gimana sih cara penentuan atau pricing dan harga bajunya itu? Penentuan harga bajunya itu tergantung dari seberapa banyak item yang di custom. Seperti kayak ukuran baju yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda pula. Contohnya, ukuran baju XL akan memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada ukuran baju S. Dan juga akan terjadi perbedaan harga ketika bajunya lengan panjang atau lengan pendek. Terus juga seberapa banyak pola yang digunakan atau seberapa besar gambar yang digunakan. Nah, ini akan mempengaruhi harga akhir dari baju yang kita desain. Kemudian place, di mana sih penggunaannya? Nah, penggunaan aplikasi ini ditujukan di smartphone yang dapat digunakan di Android maupun iOS. Kemudian promosinya. Nah, aplikasi Jaya itu melakukan promosi yang pertama dalam aplikasi sendiri. Nah, dalam aplikasi ini akan tersedia promosi seperti kayak buy one get one. Terus juga bisa dilihat promosinya di websitenya, ntar ada kode promosinya. Kemudian di semua akun sosial medianya. Dan juga kami akan menggunakan digital ads untuk memasarkan atau mengiklankan aplikasi itu agar lebih tepat sasaran. Jadi nantinya iklannya akan terlihat di target market yang kita inginkan. Kemudian ada people. Kalau di sini adalah Gaiku tuh memiliki kerjasama dengan vendor pakaian. Nah, vendor pakaian seperti apa sih? Nah, vendor pakaian yang kita akan ajak kerjasama tuh memiliki kriteria khusus. Seperti yang pertama, harus menerima pembelian baju secara custom. Terus juga pembelian baju itu boleh atau dapat dilakukan secara satuan maupun dalam jumlah yang lebih banyak. Itu adalah kriteria khusus yang akan diberlakukan di aplikasi dari iPhone vendor. Kemudian dalam prosesnya, dengan menggunakan aplikasi Gaya itu, pembeli tidak lagi perlu repot-repot karena aplikasi Gaya itu akan membantu pembeli dalam membeli baju sesuai dengan gaya mereka dengan cara yang lebih nyaman dan menyenangkan tentunya. Kemudian ada physical evidence. Aplikasi tentu saja aplikasinya itu aplikasi yang menghubungkan antara vendor pakaian dengan pembeli. Nah, kemudian itu ada keuangan. Nah, pada tahap keuangan ini belum selesai, masih dalam tahap pembuatan karena menemukan beberapa kendala. Keuangan ini agak rumit karena harus detail dan juga harus seril mungkin. Jadi pengembangannya masih belum selesai. Di targetnya untuk pertemuan selanjutnya semua sudah selesai. Nah, bagian selanjutnya itu adalah peluang keberlanjutan. Peluang keberlanjutan usaha ini kita memakai analisis SWOT pada aplikasi Gaipu. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Di strength ini, pembeli itu dapat membeli baju dengan desain sendiri, dapat custom, dengan mudah dan nyaman. Pengguna juga dapat mencoba baju yang akan dibeli nantinya dengan augmented reality. Jadi, seolah pengguna mengenakan bajunya secara virtual. Kemudian terdapat banyak pilihan customisasi. Jadi pilihan customisasi itu sangat banyak, mulai dari ukuran, bahan, warna, corak, pola, gambar, dan sebagainya. Kemudian ada weakness-nya. Nah, weakness-nya itu diperlukan biaya yang cukup besar dalam tahap pengembangannya atau dalam tahap awal biaya itu dibuat itu memerlukan biaya yang sangat besar. Karena apa? Karena gaya itu menggabungkan beberapa disiplin yang mulai dari komputer, bisnis, keuangan, marketing,
setting, desain mode, dan sebagainya. Jadi memerlukan biaya yang banyak, apalagi dalam tahap membuat kerjasamanya, membuat aplikasinya, dan lain-lain. Kemudian tim yang ada di bidangnya. Karena aplikasi Gayaku ini akan dibuat dengan berkolaborasi dengan berbagai macam, jadi kita membutuhkan tim yang ahli di bidang masing-masing dan juga bisa berkolaborasi dengan bidang yang lainnya. Kemudian selamanya adalah hal baru dan belum banyak diketahui orang. Nah, aplikasi Gayaku tuh yang sama persis Gayaku itu masih belum ada. Jadi kita mempunyai tantangan tersendiri untuk memperkenalkan Gayaku kepada target pasar. Dimana ada opportunities, yaitu peluang. Peluangnya adalah belum ada kompetitor yang memiliki bisnis sama persis. Kemudian, aplikasi Goiku ini dapat mengatasi kelemahan dari kompetitor bisnisnya. Selanjutnya, semakin meningkatnya industri yang akan dimasuki. Jadi, kedepannya industri pakaian itu akan semakin berkembang. Nah, ini menjadi sangat peluang besar bagi aplikasi Goiku. Terus, stepnya adalah memiliki banyak kompetitor. Kompetitor dari aplikasi Goiku itu tidak hanya dari bisnis yang sangat persis, bisa jadi dari e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, atau dari tradisional dari vendor langsung, atau dari brand pakaian yang sudah memiliki nama merek yang terkenal. Nah, kemudian ke bagian terakhir atau penutup, ini adalah ringkasan yang sangat singkat tentang aplikasi Gaiku. Nah, aplikasi Gaiku itu hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan bagi pembeli yang ingin membeli secara online, menggunakan desain sendiri dengan nyaman dan menyenangkan. Serta dapat mencoba baju yang akan dibeli secara virtual menggunakan teknologi augmented reality. Gayaku memiliki segmen pasar yang spesifik dan memiliki potensi pengguna lebih dari 100.000 pengguna dalam waktu 1 tahun yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Untuk bagian bisnis lainnya sudah sampai situ. Kemudian di mockupnya atau prototipe aplikasinya belum ada perubahan yang signifikan dari yang kemarin, karena kan pada proses atau pada minggu ini itu difokuskan untuk menyelesaikan dokumen bisnis plan terlebih dahulu. Nantinya ketika bisnis plan-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan pembuatan mockup aplikasi, dan kalau mockup aplikasi sudah selesai, akan dilanjutkan membuat presentasinya. Nah, untuk kendala dalam pembuatan ini masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita saya memiliki kendala di resource, karena sumber daya yang saya punya hanya saya sendiri dalam pembuatannya, dan juga banyak hal yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum membuatnya. Jadi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pembuat yaitu saya sendiri, dan juga kurangnya referensi dalam pembuatan. Ini juga yang membuat kendala dalam pengembangan dan pembuatan dokumentasi. Saya kira cukup sekian dari saya, dari Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.